Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmanu wasta'inu wastaghfiru wa min syurumin anfusina wa min sayyiatina man yahdillahu fala hadiyalah wa man yahdillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang cerah ini di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat pada sore hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu dan nikmat hidayah kepada kita sehingga kita sebagai umatnya masih bisa bersyukur pada sore hari ini. Salawat beringkan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul, beliau adalah kuduah kita, beliau adalah suri tauladan kita, dan kita sudah sepantasnya sebagai umatnya, sebagai hambanya, tidak bosan-bosannya untuk bersalawat kepada beliau sehingga kita bisa mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna dari puasa. Yang mana ikhwafillah rahimakumullah pasti sudah mengetahui sendiri akan makna dari puasa. Oleh karena itu, di sini saya akan mengingatkan kembali ikhwafillah rahimakumullah akan makna dari puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana dilakukan oleh orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini, yang kita laksanakan pada detik ini adalah suatu puasa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya agar menjadi salah satu bulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang umatnya sudah sepantasnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala-gala arahan-arahan kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan yang disampaikan kepada kita semuanya, yang mana semua itu sudah tertera di Al-Quran dan As-Sunnahnya. Adapun makna-makna puasa, yang pertama, puasa adalah ibadah yang istimewa. Puasa adalah salah satu ibadah yang diturunkan kepada kita umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Inna a'malu binniyat. Kita luruskan niat kita dalam berpuasa ini. Kita niatkan setiap amal ibadah puasa kita ini, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ketika nanti kita niatkan puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan meridhoi puasa kita dan akan menerima setiap amalan-amalan puasa yang kita laksanakan pada hari ini ataupun pada hari-hari selanjutnya untuk puasa yang akan datang. Selanjutnya, makna yang kedua adalah menahan diri. Dalam artian menahan diri dari hawa nafsu yang kita rasakan pada saat kita berpuasa. Itu menahan diri akan lapar, haus, dan tidak hanya itu, menahan diri akan perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu, di bulan puasa ini adalah salah satu latihan bagi kita umat manusia dalam menahan amarah kita, menahan emosi kita, dan menahan hawa nafsu kita akan lapar, haus, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia sudah sepantasnya dalam berpuasa ini menahan diri dari godaan-godaan yang diberikan oleh setan kepada kita. Nah, selanjutnya, makna yang ketiga yaitu dilaksanakan oleh orang-orang yang tertentu. Nah, makna dari orang-orang yang tertentu adalah dalam orang yang menjalankan puasa ini adalah orang-orang yang bisa dikategorikan balik, berakal, dan sehat. Dan tidak hanya itu, ada beberapa larangan-larangan orang yang dilarang untuk berpuasa. Seperti bagi mereka yang perempuan,
ketika datang bulan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, dan bagi mereka juga yang belum balik dan belum balik tidak dipaksakan untuk mewajibkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya yang terakhir adalah yang keempat, yaitu memperbanyak amal. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita sebagai seorang hambanya, sebagai umatnya, sudah sepatutnya untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terkhususnya di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, di bulan yang sangat berkah ini, ya, yang mana setiap amal ibadah yang kita lakukan dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya fokus untuk memperbaiki amal kita sendiri, tetapi memperbaiki amal-amal jariah kita, memperbaiki amal-amal kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti amalan-amalan yang kita laksanakan, seperti berinfak, bersedekah, tilawah Quran bersama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, mari sama-sama kita manfaatkan momentum Ramadan ini, Ramadan pada tahun ini sebagai momentum untuk menambah kualitas diri kita, untuk menambah kompetensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita berkompetensi di dunia saja, tetapi berkompetensi untuk akhiratnya nanti. Ya wafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, mungkin amalan yang keempat tadi menjadi penutup untuk materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya marhaban.